Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang Lumiere dan Julius Novachrono yang merupakan seorang mantan dan kaisar sihir. Tapi perlu diingat bahwa kesimpulan yang akan kami berikan di video ini murni dari pendapat kami sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa kesimpulan yang akan kami berikan hanya berdasar dari apa yang sudah diperlihatkan di versi manga ataupun di versi anime, di mana masih ada kemungkinan bahwa adanya beberapa sihir atau kemampuan milik Julius dan Lumiere yang belum diperlihatkan. Lalu sebenarnya siapakah yang terkuat antara Lumiere dan juga Julius? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian sebelum kita membahas siapakah yang terkuat di antara Julius sang pengguna sihir waktu dan Lumiere Sylphamilion Claver sang kaisar sihir legenda, sebaiknya kita kenali dulu kelebihan dan kekurangan serta beberapa hal menarik tentang Lumiere dan juga Julius. Kelebihan dan beberapa hal menarik tentang Julius. Pertama, Julius memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang sihir. Bahkan dia seolah sudah mengetahui tentang kelebihan dari sihir kegelapan milik Yami dan sihir pohon dunia milik William, hingga membuatnya mengajak mereka berdua untuk menjadi kesatria sihir. Padahal pada awalnya sihir milik Yami dan William hanyalah sebuah sihir yang disepelekan oleh warga kerajaan Claver. Ya, walaupun ada kemungkinan kalau hal ini hanyalah sebuah kebetulan karena Julius memang memiliki hobi yang terbilang aneh dan dia sangat tertarik dengan sihir-sihir langka. Tapi karena faktanya dia dapat menggabungkan sihir waktu miliknya dengan alat sihir bernama Swallowtail, maka bisa dipastikan bahwa dia sangat memahami cara kerja dari sihir. Kedua, Julius memiliki kekuatan sihir yang sangat besar bila dibandingkan dengan para kesatria sihir lain serta manusia biasa. Tapi beda ceritanya bila dibandingkan dengan para bangsa elf. Ketiga, Julius menguasai teknik Mana Zone, dan teman-teman pasti sudah tahulah apa saja kelebihan dari teknik Mana Zone ini. Keempat, kaisar sihir Julius memiliki sihir waktu yang terbilang cukup overpower, di mana dengan atribut sihir ini, Julius dapat memanipulasi aliran waktu seperti mempercepat, memperlambat, menghentikan, bahkan dia juga dapat mengembalikan waktu. Karena itulah saat ini dia masih hidup dengan tubuh bocil. Kelima, dengan menggabungkan teknik Mana Zone dan sihir waktu yang dia miliki, Julius dapat melihat masa depan, atau setidaknya dia dapat mengetahui apa yang akan terjadi di sekitarnya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa masa depan yang dilihat oleh Julius ini bukanlah sebuah penglihatan masa depan yang digambarkan oleh sebagian fans, di mana masa depan yang dilihat oleh Julius hanyalah aliran atau pergerakan mana dari teknik Mana Zone yang sudah mengalami percepatan waktu akibat sihir waktu miliknya. Keenam, Julius dapat mencuri waktu dari lawannya untuk dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan dasar dari sihir waktu miliknya. Tapi sampai saat ini belum dijelaskan apa maksud sebenarnya dari mencuri waktu ini. Dan bila kata waktu yang dimaksud di sini adalah umur, lalu bagaimanakah cara dia mencurinya? Ya, masih misteri. Ketujuh, setelah mendapatkan waktu dengan jumlah tertentu dan jumlah mana tertentu, Julius dapat menyembuhkan atau mengembalikan sesuatu yang sudah hancur atau rusak dengan sihir pengembali atau pembalik waktu. Dan karena itulah separah apapun luka yang dia derita, dia masih bisa selamat asal memiliki mana dan memiliki waktu dengan jumlah tertentu. Kedelapan, dengan menggabungkan sihir waktu, teknik Mana Zone dan kecerdasan yang dia miliki, Julius dapat beradaptasi dengan cepat serta menyesuaikan rencana miliknya dalam sebuah pertarungan. Dan ini merupakan salah satu kelebihan terbesar milik Julius. Kemudian kita ke bagian kekurangan terbesar yang dimiliki oleh Julius. Pertama, kecepatan refleks kaisar sihir Julius masih terbatas karena kekuatan fisik yang dia miliki. Bisa dikatakan masih di bawah Kapten Yami dan juga Mereoleona. Dan perlu diketahui bahwa biasanya dia bisa bergerak dengan sangat cepat karena dia menggunakan teknik Mana Zone dan sihir waktu miliknya. Ya, sebenarnya sih ini bukanlah sebuah kelemahan yang besar bila melawan penyihir selain sihir cahaya. Tapi bila dia melawan penyihir cahaya, maka ini merupakan sebuah kelemahan yang cukup besar, karena sihir cahaya memiliki kecepatan yang lebih cepat dari refleks tubuh Julius. Kedua, sihir waktu Julius memiliki batasan penggunaan serta batasan jarak atau jangkauan.
Dan perlu diketahui bahwa jumlah mana atau kekuatan sihir milik Julius jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah mana atau kekuatan sihir yang dimiliki oleh sang Elder Elf serta Lumiere. Ketiga, Kaisar Sihir Julius hanya mengandalkan atau bergantung pada sihir waktu yang dia miliki, karena sampai saat ini Julius sama sekali belum diperlihatkan menggunakan serangan fisik, padahal sihir waktunya memiliki batasan tertentu. Kemudian lanjut ke beberapa hal menarik dan kelebihan Lumiere. Pertama, sama seperti Julius, Lumiere juga merupakan seorang penyihir yang memiliki pengetahuan sangat luas tentang sihir. Bahkan bisa kita katakan bahwa pengetahuan sihir milik Lumiere jauh lebih luas daripada Julius. Karena sempat dijelaskan bahwa Lumiere dapat mengembangkan sihir seseorang ke tingkatan yang lebih tinggi, seperti apa yang terjadi pada sihir milik Sekre, di mana sihir milik Sekre sendiri pada awalnya hanyalah sebuah sihir yang dapat membuka dan menutup sesuatu. Namun berkat Lumiere lah sihir tersebut dapat berkembang dan menjadi sebuah sihir segel. Tidak hanya itu, Lumiere juga dikenal sebagai seorang penyihir yang sangat memahami cara kerja dari sebuah sihir, hingga membuatnya dapat dengan mudah menggabungkan sihir miliknya sendiri dengan sihir orang lain. Selain itu, dia juga dapat menciptakan berbagai alat sihir. Bahkan dia dapat menggabungkan efek sihir segel Sekre dengan salah satu alat sihir yang diberi nama Swallowtail. Kedua, lewat apa yang sudah diperlihatkan di versi manga dan versi anime, Lumiere merupakan seorang penyihir dengan kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan bisa kita katakan kalau dia merupakan manusia dengan kekuatan sihir terbesar. Oh iya, perlu diingat bahwa pada saat dia membantu Asta dan yang lain untuk melawan Zagrid, Lumiere belum mengeluarkan kekuatan penuh. Karena pada saat itu kekuatan sihirnya terbatas akibat efek samping dari sihir segel milik Sekre yang belum sempurna. Tidak hanya itu, lewat apa yang diperlihatkan saat dia melawan Dewa Iblis, dia sebenarnya masih menahan kekuatan penuhnya, karena pada awalnya dia berencana menyelamatkan sang Elder Elf. Namun setelah mendengar perkataan sang Elder Elf dan mengingat janji yang dia buat, barulah dia serius bertarung untuk mengakhiri hidup sang Elder Elf. Dan dia pun kemudian berhasil mengalahkan Dewa Iblis hanya dengan satu serangan sihir super besar. Ketiga, Lumiere memiliki kemampuan sensorik yang sangat luas. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah manusia dengan kemampuan sensorik terluas. Karena di versi manga dan anime sempat dijelaskan bahwa dia dapat merasakan kekuatan sihir iblis dari jarak puluhan kilometer. Di mana hal ini diperlihatkan di episode 117 saat dia dibangkitkan oleh Sekre. Ya, di episode ini Lumiere sempat berkata kalau dia dapat merasakan kekuatan sihir tidak biasa yang berasal dari istana bayangan. Oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwa Lumiere dapat menggunakan kemampuan ini tanpa teknik mana zone. Keempat, Lumiere merupakan seorang penyihir yang sudah menguasai teknik mana zone dengan sangat baik. Serangan sihir yang dia miliki adalah sihir cahaya yang membuatnya dapat bergerak serta berpindah tempat dengan kecepatan cahaya. Dan lebih hebatnya lagi, dia juga memiliki serangan fisik loh. Dimana pada saat dia bertarung melawan Dewa Iblis, sempat diperlihatkan bahwa Lumiere memukul kepala Dewa Iblis dengan tangan kosong. Dan uniknya di sini, daya rusak dari pukulan tangan kosong Lumiere terlihat sangatlah besar. Nah, selain memiliki teknik dan sihir untuk menyerang, sadarkah kalian bahwa saat melawan Dewa Iblis, sempat diperlihatkan bahwa Lumiere memiliki sebuah sihir pertahanan yang sangat besar dan sangat keras. Terbukti di awal pertarungan saat Dewa Iblis melepaskan sebuah serangan layaknya Bijudama, sihir pertahanan milik Lumiere dapat menangkis serangan Dewa Iblis tersebut dengan sangat mudah. Kelima, Lumiere sempat diperlihatkan seolah memiliki sebuah teknik misterius yang belum dijelaskan baik di versi manga ataupun di versi anime, di mana teknik misterius ini adalah terbangnya lembaran-lembaran grimoire milik Lumiere saat Lumiere menggunakan sihir terbesarnya untuk mengalahkan Dewa Iblis. Lalu kekurangan terbesar dari Lumiere menurut kami hanya ada satu, yaitu dia tidak memiliki sihir penyembuhan atau sebuah sihir lain yang dapat mengobati luka. Tapi entah bagaimana caranya dia terlihat dapat menahan luka parah yang dia miliki saat bertarung dengan Dewa Iblis. Ya, mungkin dia menggunakan cara yang sama dengan cara Nozel saat dia tertusuk oleh sihir Letoil Elf. Atau dengan kata lain,
Lumiere dapat menggantikan fungsi dari tubuhnya dengan sihir atau bahkan hanya dengan pengendalian kekuatan sihir. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti nih. Siapakah yang terkuat antara Julius dan Lumiere? Ya, bisa dipastikan bahwa Lumiere jauh lebih kuat daripada Julius. Lalu siapakah yang akan menang bila mereka berdua bertarung? Menurut pendapat kami sih yang akan menjadi pemenang adalah Lumiere. Ya elah, adminnya BEG pakai O. Kan secepat-cepatnya sihir cahaya bisa dihentiin pakai sihir waktu. Harusnya kan? Ya, gue jelasin dulu dong. Dengan sihir waktu, Julius memang bisa menghentikan dan memperlambat waktu. Tapi seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa sihir waktu Julius memiliki batasan jangkauan. Atau dengan kata lain, dia tidak bisa memanipulasi keseluruhan aliran waktu. Melainkan dia hanya dapat memanipulasi waktu di tempat-tempat atau lokasi tertentu yang masih dapat dijangkau oleh sihir miliknya. Dan perlu diketahui bahwa sihir waktu milik Julius memiliki jangkauan yang bervariasi. Ya, kalian tahu sendiri kan bahwa sihir percepatan waktu dan perlambatan waktu milik Julius terbatas oleh jangkauan teknik Manazon yang dia miliki. Sedangkan sihir penghenti waktu yang dia miliki adalah sihir kronostatis, di mana sihir kronostatis sendiri hanya bisa memberikan dampak pada area yang terbilang cukup sempit, yaitu hanya dapat mempengaruhi area yang ada di dalam lingkaran kronostatis. Dan karena inilah Julius tidak menciptakan dan menggunakan sihir ini dengan ukuran besar untuk menghentikan Patri. Tidak hanya itu, dia juga harus berada di jarak tertentu agar bisa menggunakan sihir ini kepada orang lain. Ya, kalian tahu sendiri kan bahwa Julius harus mendekat untuk menghentikan Langgris dan anggota skuad Banteng Hitam saat Langgris berusaha membunuh Finral. Dan tahukah kalian bahwa batasan jangkauan ini merupakan salah satu alasan mengapa Patri pernah mengatakan bahwa sihir cahaya dapat menandingi sihir waktu. Dan masih ada satu alasan lagi mengapa Patri mengatakan hal tersebut, yaitu karena semua sihir pasti membutuhkan waktu untuk bisa tercipta, walau hanya sepersekian milidetik. Ingat, sihir adalah perwujudan dari pengendalian mana atau kekuatan sihir. Seperti halnya sebuah jutsu yang merupakan perwujudan dari pengendalian cakra. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika Lumiere mengaktifkan Manazon, setidaknya dia dapat merasakan di mana Julius akan mengaktifkan sihir waktu miliknya, walaupun Julius menggabungkan sihirnya dengan teknik Manazon. Terlebih lagi, Lumiere juga merupakan master Manazon serta memiliki kemampuan sensorik yang sangat hebat. Dan faktanya, Patri yang tidak menggunakan teknik Manazon dan belum berubah menjadi setengah Dark Elf saja dapat menyadari dan menghindari sihir penghenti waktu milik Julius. Bahkan Julius sempat terkena serangan Patri. Dan di akhir pertarungan Julius melawan Patri, dia tidak bisa mengaktifkan sihir waktu miliknya untuk menghindari serangan akhir Patri, karena Julius tidak memiliki waktu yang cukup untuk menciptakan sebuah sihir yang dapat membuatnya terhindar dari serangan terakhir Patri. Ya, walaupun pada saat itu Julius sudah melihat masa depan Patri. Ditambah lagi, menurut perkataan Patri yang sudah berubah menjadi setengah Dark Elf, kekuatan dan sihir yang dia miliki berada di level yang berbeda bila dibandingkan dengan Lumiere. Padahal pada saat itu Lumiere belum menggunakan kekuatan penuh. Karena kalian tahu sendiri kan, saat melawan Zagreed, kekuatan sihir yang bisa digunakan oleh Lumiere terbatas akibat efek samping dari sihir segel milik Sekre yang kurang sempurna. Lalu selain memiliki batasan jangkauan, penggunaan sihir Julius juga terbatas oleh kekuatan sihir serta jumlah waktu yang dia simpan. Sedangkan Lumiere merupakan seorang penyihir dengan kekuatan sihir yang jauh lebih besar daripada Julius. Jadi, bila Lumiere dapat memancing Julius dalam pertarungan yang panjang, maka Lumiere dapat menguras semua kekuatan Julius dan pastinya dia dapat mengalahkan Julius. Ingat ya, Lumiere juga seorang penyihir yang jenius loh. Terus di bagian teknik Manazon, bisa dipastikan bahwa Lumiere jauh lebih hebat daripada Julius. Mengingat Manazon sendiri pada dasarnya adalah teknik pengendalian mana di sekitar pengguna, dan Lumiere memiliki jumlah mana yang jauh lebih besar daripada Julius. Ditambah lagi, kalian tahu sendiri kan bahwa teknik pengendalian mana dengan kepadatan mana yang jauh lebih besar dapat mempengaruhi atau setidaknya dapat mengganggu pengendalian mana dengan kepadatan mana yang lebih kecil. Seperti apa yang terjadi pada pertarungan Silva bersaudara melawan Letoil Elf.
Dan yang terakhir, selain mengandalkan serangan-serangan sihir dengan kecepatan cahaya, Lumiere juga dapat menggunakan sebuah serangan tangan kosong atau serangan fisik dengan daya rusak yang sangat besar. Sedangkan Julius sama sekali belum pernah diperlihatkan menggunakan serangan fisik. Nah, setujukah kalian dengan pendapat kami? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami, and see ya.